Siap untuk petualanganmu hari ini? Ayo mulai. Belajar gak harus bikin pusing. Yuk kita kupas tuntas dengan cara yang asik. Siap-siap, karena setelah ini kamu bakal makin jago di topik turunan fungsi variabel kompleks. Nah, yang pertama ada definisi 4.4.1. Pada definisi ini diberikan fungsi f terdefinisi pada region D subset C dan Z0 elemen dari D. Nah, pada turunan fungsi f di Z0 ini didefinisikan dengan f aksen Z0 sama dengan limit Z menuju Z0 dari Fz dikurang Fz0 per Z dikurang Z0 jika limit ada. Nah, pada definisi tersebut kita misalkan Z dikurang Z0 itu sama dengan delta Z. Nah, kita peroleh Z sama dengan Z0 ditambah delta Z. Dan Z menuju Z0 jika dan hanya jika delta Z menuju 0. Sehingga turunan fungsi di Z0 ini dapat kita tulis menjadi f aksen Z0 sama dengan limit delta Z menuju 0 dari f Z0 ditambah delta Z dikurang Fz0 per delta Z. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Nah, buktikan Fz sama dengan Z kuadrat terdiferensiasi di seluruh C. Nah, di sini dapat kita lihat buktinya ditinjau sembarang titik di Z0 elemen C, sehingga kita bisa menggunakan rumus definisi yang tersebut, yaitu F aksen Z0 sama dengan limit Z menuju Z0 dari Fz dikurang Fz0 per Z dikurang Z0. Nah, kita dapat mensubstitusikan nilai Fz sama dengan Z kuadrat ke rumus tersebut, sehingga limit Z menuju Z0 dari Z kuadrat dikurang Z0 kuadrat per Z dikurang Z0, sehingga menghasilkan limit Z menuju Z0 dari Z tambah Z0 dikali Z dikurang Z0 per Z dikurang Z0, sehingga hasilnya itu 2Z0. Nah, karena Z0 ini sembarang, maka F aksen Z sama dengan Z kuadrat terdiferensial di seluruh C. 4.4.2 berikan fungsi f terdefinisi pada region D subset C. Turunan fungsi f didefinisikan dengan f aksen Z0 sama dengan limit delta Z menuju 0, Fz0 ditambah delta Z dikurang Fz0 per delta Z jika limit ini ada. Jadi kita misalkan Z ditambah delta Z sama dengan W, maka delta Z sama dengan W dikurang Z. Karena delta Z menuju 0 jika dan hanya jika W menuju Z, sehingga definisi turunan dapat di atas dapat kita tulis kembali dengan bentuk f aksen Z sama dengan limit W menuju Z. F W dikurang Fz per W dikurang Z jika limit ini ada. Nah, untuk yang di atas ini merupakan fungsi f Z di titik 0, sedangkan yang di bawah merupakan fungsi f Z. Baik, yang selanjutnya adalah teorema 443. Diberikan fungsi terdefinisi pada region D subset C dan Z0 elemen D. Jika f aksen Z0 ada, maka f kontinu di Z0. Nah, kita akan membuktikan jika f aksen Z0 ada, maka f kontinu di Z0. Untuk buktinya, karena f aksen Z0 sama dengan limit Z menuju Z0, Fz dikurang Fz0 per Z dikurang Z0 ada, maka diperoleh limit Z menuju Z0 dari f aksen Z0 sama dengan limit Z menuju Z0 dari Fz dikurang Fz0 per Z dikurang Z0 dikali Z dikurang Z0 ditambah f aksen Z0 sama dengan setiap suku kita kalikan dengan limit, maka limit Z menuju Z0 dari Fz dikurang Fz0 per Z dikurang Z0 dikali dengan limit Z menuju Z0 dari Z dikurang Z0 ditambah dengan limit Z menuju Z0 dari F aksen Z0. Nah, hasil dari limit Fz dikurang Fz0 per Z dikurang Z0 adalah F aksen Z0 ditambah 0 ditambah Fz0. Maka F aksen Z0 dikali 0 kan hasilnya 0 ditambah dengan Fz0. Maka hasilnya adalah Fz0. Jadi terbukti bahwa F kontinu di Z0. Nah, untuk contoh soalnya, terlihatkan bahwa Fz modulus Z kuadrat kontinu di seluruh bidang kompleks, tetapi F hanya dapat diturunkan di Z sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya, karena Fz sama dengan modulus Z kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, maka untuk realnya U, X, Y sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan untuk imajinernya P, X, Y sama dengan 0. Fungsi U dan V keduanya kontinu di seluruh bidang datar, maka F kontinu di seluruh bidang kompleks. Misalkan C elemen DF sama dengan C, maka diperoleh F aksen C sama dengan limit Z menuju C dari Fz dikurang Fc per Z dikurang C. Sama dengan limit Z menuju C, modulus C kuadrat dikurang modulus C kuadrat per Z dikurang C. Nah, untuk C sama dengan 0 diperoleh
f aksen 0 sama dengan limit z menuju 0 modulus z kuadrat per z sama dengan limit z menuju 0 z dikali z konjugat per z sama dengan limit z menuju 0 dikali z konjugat sama dengan 0. Untuk C tidak sama dengan 0, misalkan C sama dengan A ditambah IB, diperoleh f aksen C sama dengan limit x, y menuju a, b dari x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang a kuadrat dikurang b kuadrat per x kurang a ditambah i kali y kurang b. Nah, sepanjang y sama dengan b, maka diperoleh limit x, y menuju a, b dari x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang a kuadrat dikurang b kuadrat per x kurang a ditambah i kali y kurang b sama dengan limit x menuju a, x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang a kuadrat dikurang b kuadrat per x dikurang a sama dengan limit x menuju a dari x ditambah a sama dengan 2a. Nah, sepanjang x sama dengan a diperoleh limit x, y menuju a, b, x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang a kuadrat dikurang b kuadrat per x kurang a ditambah i kali y kurang b sama dengan limit x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang a kuadrat dikurang b kuadrat per i kali y kurang b sama dengan limit y menuju b a kuadrat ditambah y kuadrat dikurang a kuadrat dikurang b kuadrat per i kali y kurang b. Maka diperoleh limit y kurang menuju b y kuadrat dikurang b kuadrat per i kali y kurang b sama dengan limit y menuju b dari y kurang b dikali y tambah b per i kali y kurang b. Maka y kurang b dan y kurang b habis, maka didapatkan limit y menuju b, y tambah b per i kali y kurang b sama dengan limit y menuju b dari min i dikali y tambah b, didapatkan hasilnya min i dikali 2b. Jadi, f aksen C tidak ada untuk C tidak sama dengan 0. Dengan demikian, f kontinu di seluruh bidang kompleks, tetapi f hanya dapat diturunkan di Z sama dengan 0. Teorema 4.4.4. Yang A, jika fungsi f dan g dapat diturunkan pada region D subset C, maka fungsi f tambah g, f kurang g, kf dimana k-nya itu konstanta, dan fg dapat diturunkan pada D dan ditentukan oleh aturan, yaitu f tambah g aksen Z sama dengan f aksen Z tambah g aksen Z, f kurang g aksen Z sama dengan f aksen Z kurang g aksen Z, kf aksen Z sama dengan kf aksen Z, dan fg aksen Z sama dengan fg aksen Z. Untuk pembuktiannya, turunan f tambah g aksen Z sama dengan f aksen Z tambah g aksen Z. Di sini kita menggunakan definisi turunan suatu fungsi hz, yaitu h aksen Z sama dengan limit h menuju 0, hz tambah h kurang hz per h. Di sini kita terapkan ini pada fungsi hz, yaitu fz tambah gz, maka f tambah g aksen Z sama dengan limit h menuju 0, fz tambah h ditambah gz tambah h dikurang fz tambah gz per h. Karena operasi penjumlahan bersifat distributif terhadap limit, lalu kita bisa pisahkan menjadi limit h menuju 0 fz tambah h kurang fz per h ditambah gz tambah h kurang gz per h. Nah, karena kita tahu bahwa definisi turunan dari f dan g adalah f aksen sama dengan limit h menuju 0 fz tambah h dikurang fz per h, dan g aksen z-nya adalah gz tambah h kurang gz per h. Maka kita substitusikan dan hasilnya adalah f aksen Z tambah g aksen Z. Jadi terbukti bahwa f tambah g aksen Z sama dengan f aksen Z tambah g aksen Z. Nah, yang dimana artinya turunan dari penjumlahan dua fungsi sama dengan jumlah dari turunannya. Nah, untuk pembuktian yang kedua yaitu f kurang g aksen Z sama dengan f aksen Z dikurang g aksen Z. Nah, di sini kita menggunakan definisi turunan dari hz sama dengan fz kurang gz, di mana bentukannya yaitu f kurang g aksen Z sama dengan limit h menuju 0, fz tambah h dikurang gz tambah h dikurang fz kurang gz per h. Nah, kita distribusikan tanda negatif, yaitu limit h menuju 0, fz tambah h dikurang fz per h dikurang gz tambah h dikurang gz per h. Karena kita sudah tahu bahwa f aksen Z sama dengan fz tambah h dikurang fz per h, maka g aksen Z-nya sama dengan gz tambah h dikurang gz per h. Maka f kurang g aksen Z sama dengan f aksen Z kurang g aksen Z itu terbukti. Jadi, turunan dari selisih dua fungsi sama dengan selisih turunannya. Nah, untuk pembuktian yang ketiga yaitu kf aksen Z sama dengan kf aksen Z. Nah, seperti yang di teorema tadi dibilang k-nya itu adalah konstanta, maka kita di sini ingin mencari turunan dari kf aksen Z. Nah, kita menggunakan definisi turunannya yaitu kf aksen Z sama dengan limit h menuju 0, kf Z tambah h dikurang kf Z per h. Karena k tadi adalah konstanta, maka kita faktorkan k-nya dengan mengeluarkannya dari limit. Seperti
jika limit H menuju 0 Fz ditambah H kurang Fz per H. Karena ekspresi di dalam limit adalah definisi dari turunan Fz, maka menjadi Kf aksen Z. Jadi, turunan dari perkalian fungsi dengan konstanta dikali turunan fungsi tersebut. Untuk yang keempat, yaitu Fg aksen Z sama dengan F aksen Z, Gz ditambah Fz G aksen Z. Ini adalah aturan perkalian dalam turunan. Nah, kita menggunakan definisi turunan dari Fg aksen Z sama dengan limit H menuju 0 Fz tambah H Gz tambah H dikurang Fz Gz per H. Nah, kita menggunakan trik aljabarnya, yaitu menambahkan dan mengurangkan. Seperti Fz tambah H Gz sama dengan limit H menuju 0, buka kurung Fz tambah H Gz dikurang Fz tambah H Gz tutup kurung, ditambah buka kurung Fz tambah H Gz dikurang Fz Gz tutup kurung per H. Lalu kita pisahkan menjadi dua pecahan, yaitu menjadi limit H menuju 0 Fz tambah H Gz tambah H dikurang Fz tambah H Gz per H, ditambah Fz tambah H Gz dikurang Fz Gz per H. Nah, selanjutnya kita faktorkan pecahan ini masing-masing, yaitu menjadi limit H menuju 0 Fz tambah H dikali Gz tambah H kurang Gz per H ditambah Gz dikali Fz tambah H dikurang Fz per H. Jadi turunan dari hasil kali dua fungsi ini mengikuti aturan, yaitu Fg aksen Z sama dengan F aksen Z Gz ditambah Fz G aksen Z. Dengan kata lain, turunan dari perkalian dalam turunan fungsi pertama dikali fungsi kedua, lalu ditambah fungsi pertama dikali turunan fungsi kedua. Baik, teman-teman. Karena kita sudah mendengarkan penjelasan dari teman kita, yaitu Fanny, tentang teorema 44 yang pertama, di sini saya akan menjelaskan teorema 44 yang kedua, di mana teorema 44 yang kedua ini berbunyi, jika fungsi f dan g dapat diturunkan pada region D subset dari C, dan Gz tidak sama dengan 0 pada D, maka fungsi f per g dapat diturunkan pada D dan ditentukan oleh aturan ini. Aturan dari f per g diaksenkan z sama dengan f aksen z dikali dengan gz dikurang fz dikali g aksen z per gz kuadrat, atau penyebutnya kita kuadratkan. Nah, mungkin teman-teman udah familiar ya dengan bentuk ini, di mana bentuk ini tuh bisa aja dia u per v, teman-teman. Pada u per v. Nah, pasti teman-teman udah ingat ya, kalau misalkan ada turunan dengan operasi pembagian U per V ini, dia akan menjadi U aksen V dikurang U dikali V aksen diperkan dengan V kuadrat. Itu sama aja, teman-teman. Nah, kita akan membuktikan aturan ini ya, teman-teman. Nah, pada pembuktiannya, kita misalkan HZ sama dengan 1 per GZ, di mana GZ atau penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Maka akan kita peroleh H aksen Z sama dengan limit delta Z menuju atau mendekati 0, maka HZ tambah delta Z dikurang HZ per delta Z. Ini adalah definisi, teman-teman. Definisi yang sudah dijelaskan oleh teman kita. Ini adalah definisi dari definisi 441. Maka kita dapatkan limit delta Z mendekati 0. Ini bisa kita pecah ya, teman-teman. Karena kita tadi pemisalannya HZ sama dengan 1 per GZ, maka kita bisa pecah dan bisa kita buat ke pemisalan ini. Maka dia akan menjadi 1 per GZ tambah delta Z dikurang dengan 1 per GZ per delta Z. Setelah itu, kita akan menyamakan penyebutnya. Kita akan samakan penyebut dari perhitungan ini. Maka kita akan mendapatkan delta Z mendekati 0, di mana GZ dikurang dengan GZ tambah delta Z diperkan dengan delta Z dikali GZ tambah delta Z dikalikan dengan GZ. Ini penyebutnya adalah ini, teman-teman. Karena ini kan kita samakan penyebutnya nih. Nah, bagian yang kiri ini kita kalikan dengan GZ. Kita kalikan dengan GZ. Nah, bagian yang kanan ini kita kalikan dengan G, Z tambah delta Z, teman-teman. Nah, maka kita akan mendapatkan ini, perhitungan ini, setelah kita samakan penyebutnya. Setelah itu, kita akan pecah dia menjadi satu persatu. Ya, kita buat dia min limit delta Z mendekati 0. Kenapa min? Karena di sini kita GZ tambah delta Z duluan. Karena di atas ini dia min GZ tambah delta Z, maka kalau kita duluan kan di bawah ini GZ tambah delta Z, maka minnya itu akan keluar.
Maka dia jadinya min limit delta Z mendekati 0, GZ tambah delta Z dikurang GZ. Kenapa dikurang? Karena min ketemu dengan min, dia akan menjadi positif GZ, sama seperti yang di atas. Jadi ini kayak sama bentuknya seperti yang di atas, tapi agar kita lebih mudah melihat bentuk ini tuh akan menjadi seperti apa sih. Jadi kita pecah aja teman-teman. Dan kita kalikan dengan 1 per GZ tambah delta Z dikali dengan GZ. Karena kan tadi penyebutnya ini delta Z dikali GZ tambah delta Z dikali GZ kan. Maka kita bisa pecah dia menjadi seperti ini. Setelah itu kita bisa mendapatkan hasil ini. G aksen Z per GZ dikuadratkan. Kenapa? Karena ini bisa kita lihat kembali ya teman-teman, kalau misalkan GZ tambah delta Z dikurang GZ itu sama aja kayak definisi 441. Dia akan menjadi G aksen Z. Seperti inilah teman-teman. H aksen Z itu akan sama dengan HZ tambah delta Z dikurang dengan HZ per delta Z dari definisi 441 yang telah dijelaskan oleh teman kita. Nah, ini bisa kita buat G aksen Z. Diperkan dengan GZ dikuadratkan. Kenapa? Karena kan dia limit delta Z mendekati 0. Maka GZ tambah delta Z-nya ini kita substitusikan dengan 0. Maka dia akan menjadi GZ tambah 0 dikali GZ. GZ tambah 0 kan GZ, berarti GZ dikali dengan GZ adalah GZ kuadrat. Maka dari situlah kita mendapatkan bentuk ini, teman-teman. Bentuk ini. Nah, sehingga kita peroleh F per G kita aksenkan Z sama dengan F dikali 1 per G aksen. Nah, ini kan bisa kan bentuknya seperti ini, sama aja bentuknya. F kali 1 per G aksen Z. Maka, kalau kita kalikan dia akan menjadi F aksen Z dikali 1 per GZ tambah FZ dikali min G aksen Z per GZ kuadrat. Setelah kita susun dia, kita samakan penyebutnya dulu, karena dia penjumlahan berarti penyebutnya harus sama, dan kita susun, nah maka akan menjadi F aksen Z dikali GZ dikurang FZ dikali G aksen Z per GZ kuadrat. Kenapa GZ kuadrat? Karena kita pilih tadi penyebutnya itu akan menjadi GZ kuadrat. Kalau dia GZ kuadrat berarti ini kita kalikan dengan GZ. Seperti itu. Makanya dia dapat F aksen Z kali GZ. Ya kan? Sehingga dengan menggunakan teorema di atas dan definisi turunan tadi, ya definisi 441 tadi, fungsi dapat dibuktikan rumus-rumus yang terkait. Selanjutnya, kita akan menuju ke contoh soal, teman-teman. Nah, pada contoh soal ini diberikan Fz sama dengan sekan 2Z kurang 4 dikali kotangen 2Z dikurang dengan 4. Maka hitunglah turunan dari bentuk tersebut. Ini dipertanyakan. Dipertanyakannya itu turunan dari Fz-nya. Nah, maka kita akan menjawabnya. Fz sama dengan sekan 2Z kurang 4 dikali kotangen 2Z kurang 4. Nah, kalau misalkan sekan itu kan kebalikan dari cos ya, teman-teman. Sekan itu kebalikan dari cos, kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Maka kita bisa membuat 1 per cos 2Z kurang 4. Nah, kotangen itu adalah kebalikan dari tangan. Kalau tangan sin per cos, maka kotangen adalah cos per sin. Maka kita buat cos 2Z kurang 4, sin 2Z kurang 4. Nah, ini bisa kita hilangkan, bisa kita eliminasi cosnya. Maka dia akan menjadi 1 per sin 2Z kurang 4. Nah, dengan menerapkan rumus dari teorema yang telah kita buktikan tadi, teorema 44 tadi, maka Fz itu kan sama dengan 1. Ini sama dengan 1. Kan? Fz per Gz, berarti F-nya itu sama dengan 1. Turunan dari Fz-nya ini adalah 0, karena dia konstanta. Dan turunan dari Gz-nya ini adalah 2 cos 2Z kurang 4. Ingat lagi teman-teman, kalau turunannya terhadap Z, maka kita akan pilih yang merupakan koefisien dari variabel Z. Nah, itu adalah 2. Maka kita turunkan 2-nya dulu. 2Z-nya kita turunkan menjadi 2. Sin kita turunkan menjadi cos. Cos 2Z kurang 4. Nah, selanjutnya kita masukkan saja ke rumus yang sudah kita dapatkan tadi. Bahwa F per G aksen Z sama dengan F aksen Z dikali GZ dikurang FZ dikali G aksen Z per, penyebutnya kita kuadratkan atau GZ dikuadratkan. Maka kita masukkan saja elemen-elemen yang sudah kita hitung tadi. Bahwasanya kalau F aksen Z-nya itu adalah 0, 0, GZ-nya adalah sin 2Z kurang 4, sini, dikurang dengan FZ, FZ-nya itu adalah 1 di sini, G aksen Z, yaitu 2 cos 2Z kurang 4 di sini, perkan dengan GZ kuadrat, ini. Karena ini udah 0, ya kan, ini udah 0, kali 0 dia, maka tinggal ini, berarti dia hasilnya adalah min 2 cos 2Z kurang 4 per sin kuadrat 2Z kurang 4.
Selanjutnya kita pecah ya menjadi satu persatu kayak pembuktian tadi. Berarti min 2 per sin 2Z kurang 4 dikali cos 2Z kurang 4 per sin 2Z kurang 4. Karena kan dia sin kuadrat 2Z kurang 4 ya. Kalau kita pecah berarti satu-satu tuh dapat. Maka seperti yang saya katakan tadi, kita harus mengingat kembali sifat-sifat trigonometri, bahwasanya kalau kebalikan dari sin itu akan menjadi kosekan. Berarti kita bisa buat min 2 kosekan 2Z kurang 4 dikali dengan kotangan 2Z kurang 4, karena dia adalah kosin, kebalikan dari tangan. Maka hasilnya adalah ini, teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu teorema 445. Nah, yang pertama, jika fz sama dengan k, untuk setiap z elemen c dengan k merupakan suatu konstanta, maka f aksen z atau turunan pertamanya yaitu 0. Nah, kita akan membuktikan teorema ini untuk semua z elemen c diperoleh. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menuliskan definisi dari turunan. F aksen z sama dengan limit delta z menuju 0 dari f z ditambah delta z dikurang fz per delta z. Kemudian, f aksen z sama dengan limit delta z menuju 0 k kurang k per delta z. Nah, k yang pertama itu dari fz ditambah delta z. Karena tadi fz-nya merupakan konstanta, sehingga kalau ditambah dengan delta z juga akan tetap konstanta. Kemudian, untuk fz-nya juga tetap k. Sehingga kalau dioperasikan, limit delta z menuju 0 dari k dikurang k per delta z. Selanjutnya, f aksen z sama dengan limit delta z menuju 0 dari 0 per delta z. Nah, 0-nya itu dari k dikurang k. Nah, kemudian kita tahu kalau 0 dibagi dengan berapapun hasilnya adalah 0. Sehingga bisa kita tuliskan limit delta z menuju 0 dari 0. F aksen z sama dengan 0 untuk setiap z elemen C. Agar semakin paham, kita masuk ke contoh soal. Diketahui fz sama dengan e pangkat 3. Dengan menggunakan definisi, buktikan bahwa f aksen z adalah 0 untuk semua z. Nah, yang pertama yang harus diketahui di sini fz sama dengan e pangkat 3. Kita tahu bahwa e itu merupakan suatu konstanta, sehingga e pangkat 3 juga pasti merupakan konstanta. Nah, kemudian kita tuliskan kembali definisi dari turunan, yaitu f aksen z sama dengan limit delta z menuju 0 dari f z ditambah delta z dikurang fz per delta z. F aksen z sama dengan limit delta z menuju 0 dari e pangkat 3 dikurang e pangkat 3. Nah, untuk f z ditambah delta z itu adalah e pangkat 3 karena tidak ada variabel z dalam fungsi tersebut. Begitu juga dengan fz tetap e pangkat 3 per delta z. Kemudian f aksen z sama dengan limit delta z menuju 0 dari 0 per delta z. Nah, 0-nya itu dari e pangkat 3 dikurang e pangkat 3. Kemudian 0 dibagi delta z itu kan juga 0. Sehingga dari sini bisa kita peroleh f aksen z sama dengan 0. Baik, selanjutnya ada teorema 4.4.5, di mana jika fz sama dengan z, untuk setiap z elemen C, maka f aksen z itu sama dengan 1. Nah, untuk membuktikan itu kita dapat menggunakan definisi turunan, di mana definisi turunan yaitu f aksen z0 sama dengan limit z menuju z0 dari fz dikurang fz0 per z dikurang z0. Nah, kita dapat substitusi fungsi fz sama dengan z. Diketahui bahwa fz sama dengan z itu, maka untuk setiap z0 elemen C itu juga memiliki f aksen z0 sama dengan z0. Nah, kita substitusi ke dalam definisi turunan, sehingga f aksen z0 itu sama dengan limit z menuju z0 dari fz dikurang fz0 per z dikurang z0. Nah, hasilnya itu limit z dikurang z menuju z0 dari z dikurang z0 per z dikurang z0. Nah, ini dapat disederhanakan bentuknya menjadi f aksen z0 sama dengan limit z menuju z0 dari 1. Nah, karena limit dari konstanta adalah konstanta itu sendiri, maka f aksen z0 itu sama dengan 1. Karena z0 adalah titik sembarang dalam C, maka hasil itu berlaku untuk semua z elemen C. Dengan demikian, telah dibuktikan bahwa f aksen z sama dengan 1 untuk setiap z elemen C. Sehingga dia terbukti
Teoremanya, jika fz sama dengan z untuk setiap z elemen C, maka berlaku f aksen z sama dengan 1. C, jika Z sama dengan Z pangkat N untuk setiap Z elemen C, N elemen N, maka aksen Z sama dengan N, Z pangkat N dikurang 1. Sini langsung saja kita masuk pada pembuktiannya. Untuk N kecil elemen N besar diperoleh F aksen Z sama dengan limit delta Z menuju 0, F Z ditambah delta Z dikurang F Z per delta Z. Selanjutnya limit delta Z menuju 0, Z ditambah delta Z pangkat N dikurang Z pangkat N per delta Z. Selanjutnya limit delta Z menuju 0, Zn, Z pangkat N ditambah N per 1 faktorial dikali Z dikurang 1 delta Z ditambah N buka kurung N kurang 1 Z N Z pangkat N kurang 2 per 2 faktorial kali delta Z kuadrat sampai seterusnya dengan delta Z pangkat N dikurang Z pangkat N. Selanjutnya yaitu limit delta Z menuju 0, delta Z buka kurung N Z pangkat N kurang 1 ditambah N kali N kurang 2 per 2 kali dengan Z pangkat N kurang 2 kali dengan delta Z sampai dengan seterusnya delta Z pangkat N kurang 1 per delta Z. Selanjutnya limit delta Z menuju 0 dikali dengan NZ N kurang 1 ditambah N dikali N kurang 1 per 2 dikali dengan Z N kurang 2 delta Z ditambah sampai dengan seterusnya delta Z N dikurang 1. Dapatlah hasilnya N Z N dikurang 1. Jadi terbukti. Jadi dapat dibuktikan bahwasanya F aksen Z sama dengan N Z dikurang 1. Jadi dapat dibuktikan bahwasanya jika Z sama dengan Z pangkat N untuk setiap Z elemen C N elemen N besar, maka F aksen Z sama dengan N Z N dikurang 1. Sebagai kasus khusus dari teorema di atas, diperoleh Z per dz kali dengan Z sama dengan I. D per dz dikali dengan Z kuadrat sama dengan 2Z. Z per dz Z pangkat 3 sama dengan 3Z kuadrat sampai dengan seterusnya. Berikutnya adalah teorema 445 bagian D. Jika Fz sama dengan A0 Z pangkat N ditambah A1 Z pangkat N kurang 1 ditambah sampai dengan AN kurang 1 Z ditambah AN untuk setiap Z elemen C, N elemen N, maka F aksen Z sama dengan A0 N kali Z pangkat N kurang 1 ditambah A1 kali N kurang 1 Z pangkat N kurang 2 ditambah sampai dengan AN kurang 1. Nah, untuk membuktikannya, kita akan menggunakan aturan turunan dasar untuk polinomial. Secara umum, jika kita memiliki sebuah suku berbentuk AK, Z pangkat K, maka turunannya yaitu D per dz dari AK Z pangkat K sama dengan K kali AK Z pangkat K kurang 1. Nah, lalu kita akan turunkan fungsi Fz yang diketahui pada soal, yaitu Fz sama dengan A0 Z pangkat N ditambah A1 Z pangkat N kurang 1 ditambah sampai dengan AN kurang 1 Z ditambah AN. Nah, F aksen Z-nya kita turunkan setiap suku, maka D per dz dikali A0 Z pangkat N ditambah D per dz dikali A1 Z pangkat N kurang 1 ditambah sampai dengan D per dz dikali AN dikurang 1 Z ditambah D per dz dikali AN. Maka F aksen Z sama dengan A0 N Z pangkat N kurang 1 ditambah A1 dikali N kurang 1 Z pangkat N kurang 2 ditambah sampai 1 dikali AN kurang 1 Z pangkat 0 ditambah 0 karena turunan dari konstanta AN adalah 0. Nah, F aksen Z sama dengan A0 N Z pangkat N kurang 1 ditambah A1 dikali N kurang 1 Z pangkat N kurang 2 ditambah sampai dengan AN dikurang 1 ditambah 0. F aksen Z sama dengan A0 N Z pangkat N kurang 1 ditambah A1 dikali N kurang 1 Z pangkat N dikurang 2 ditambah sampai dengan AN dikurang 1. Maka terbuktilah bahwa jika Fz sama dengan A0 Z pangkat N ditambah A1 Z pangkat N kurang 1 ditambah sampai dengan AN dikurang 1 Z ditambah AN untuk setiap Z elemen C, N elemen N, maka turunan F aksen Z-nya yaitu A0 N Z pangkat N kurang 1 ditambah A1 dikali N kurang 1 Z pangkat N kurang 2 ditambah sampai dengan AN kurang 1. Nah, untuk contoh soalnya, buktikan bahwa F aksen Z sama dengan 20Z pangkat 4 dikurang 9Z pangkat 2 ditambah 6Z dikurang 2 merupakan turunan pertama dari Fz sama dengan 4Z pangkat 5 dikurang 3Z pangkat 3 ditambah 3Z kuadrat dikurang 2Z dikurang 7. Nah, kita akan membuktikan, kita kan punya tadi Fz-nya itu 4Z pangkat 5 dikurang 3Z pangkat 3 ditambah 3Z kuadrat dikurang 2Z dikurang 7. Apakah benar turunannya adalah F aksen Z sama dengan 20Z pangkat 4 dikurang 9Z pangkat 2 ditambah 6Z dikurang 2. Nah,
setiap suku akan kita turunkan terhadap Z, maka F aksen Z sama dengan D per DZ dari 4Z pangkat 5 dikurang D per DZ dari 3Z pangkat 3 ditambah D per DZ dari 3Z pangkat 2 dikurang 2D per DZ dikali 2Z dikurang D per DZ dari 7. Maka hasilnya F aksen Z sama dengan 20Z pangkat 4 dikurang 9Z pangkat 2 ditambah 6Z dikurang 2 ditambah 0 karena turunan dari 7 adalah 0 karena 7 merupakan konstanta. Nah, jadi terbuktilah bahwa turunan pertama dari FZ sama dengan 4Z pangkat 5 dikurang 3Z pangkat 3 ditambah 3Z pangkat 2 dikurang 2Z dikurang 7 adalah F aksen Z sama dengan 20Z pangkat 4 dikurang 9Z pangkat 2 ditambah 6Z dikurang 2. Selanjutnya teorema 4.45 bagian E. Jika Fz sama dengan Z pangkat N, untuk setiap Z elemen C, N elemen Z, maka turunan dari Fz sama dengan Nz pangkat N kurang 1. Untuk pembuktiannya, yaitu yang pertama, untuk N elemen Z, maka turunan dari Fz sama dengan Nz pangkat N kurang 1. Nah, ini sudah dibuktikan pada di bagian C. Nah, untuk yang kedua, untuk N sama dengan 0, maka turunan dari Fz sama dengan 0 elemen C. Nah, untuk yang ketiga, yaitu untuk N sama dengan min K, di mana K elemen N, maka Fz sama dengan Z pangkat min K 1 per ZK. Turunan dari Fz sama dengan yang tadi yang nomor 2 itu kan 0. Jadi kita tulis 0 dikali Z pangkat K dikurang KZ pangkat K kurang 1 per ZK kuadrat. Sama dengan min KZ pangkat K kurang 1 per Z kuadrat K. Sama dengan min KZ pangkat K kurang 1 dikali Z pangkat min 2K. Nah, hasil dari min KZ pangkat K kurang 1, Z pangkat min 2K itu kita menggunakan sifat eksponen yang pangkatnya itu ditambah. Maka menghasilkan min KZ pangkat min K kurang 1 sama dengan NZ pangkat N kurang 1. Jadi dari 1, 2, 3 kita dapat disimpulkan bahwa jika Fz sama dengan Z pangkat N, maka N elemen Z, maka turunan dari Fz sama dengan Nz pangkat N kurang 1. Nah, selanjutnya ada teorema 446, di mana bunyinya itu adalah diberikan fungsi W sama dengan GU, dan U adalah Fz, jika fungsi F dapat diturunkan di Z, dan fungsi G dapat diturunkan di U, sama dengan Fz. Maka W sama dengan komposisi dari G komposisi Fz sama dengan G Fz dapat diturunkan di Z. Dan GO F aksen Z sama dengan G aksen Fz dikali dengan F aksen Z. Jadi, kita fokuskan dulu teman-teman bahwasannya kalau misalkan W itu adalah GU. Kalau U itu adalah Fz. Jadi, dia kayak saling berhubungan teman-teman. Jadi nanti W itu akan sama dengan GU. Nah, dari teorema di atas diperoleh bahwa turunan W terhadap U ini, dia sama dengan G aksen U. Karena W sama dengan GU. Sama dengan U itu apa? U itu adalah Fz tadi. Maka kita dapat buat G aksen Fz, atau komposisi G komposisi F. Maka G aksen Fz. Dan turunan U terhadap Z itu sama dengan turunan Fz. Karena U itu sama dengan Fz, berarti turunan dari Fz itu akan sama dengan U terhadap Z. Ingat ya teman-teman. Nah, dengan demikian teorema di atas dapat dituliskan dalam bentuk ini. Bukti yang pertama, kita ketahui bahwa W sama dengan GU dapat diturunkan di U sama dengan Fz. Maka delta W sama dengan G aksen U dikali delta U ditambah dengan epsilon delta U dikali delta U, limit delta U mendekati 0, epsilon delta U sama dengan 0. Kenapa? Karena kita tahu delta U itu mendekati 0. Berarti ini kita substitusikan ke 0. Maka kalau kita substitusikan ke 0, dia akan menjadi epsilon dikali 0, dia akan menjadi 0. Maka ini nggak usah kita hiraukan lagi. Selanjutnya, G aksen U ini kan bisa kita buat menjadi turunan G dari U. Ya kan, bentuknya bisa kita buat seperti ini. dg per du delta u ditambah epsilon delta u dikali u. Ini nggak kita buat lagi karena ini udah 0. Jika delta z tidak sama dengan 0, maka delta w per delta z sama dengan, atau turunan w terhadap z itu sama dengan dg per du atau turunan g terhadap u dikali turunan u terhadap z. Karena kan w tadi, yang tadi saya bilang teman-teman, ini berhubungan.
W itu sama dengan GU ini. Dan U di GU ini berhubungan di FZ. Otomatis lah W itu turunan juga terhadap si Z ini. Makanya kalau mencari turunan W terhadap Z, dia adalah DG per DU turunan G terhadap U dikali delta U per delta Z. Ditambah dengan epsilon delta U dikali delta U per delta Z. Ya, dengan delta Z-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, yang kedua, tadi diketahui juga U sama dengan FZ, dapat diturunkan di Z. Maka delta U sama dengan F, Z tambah delta Z dikurang FZ, yang seperti sifat yang definisi yang 441, sehingga diperoleh delta U mendekati 0 jika dan hanya jika delta Z juga mendekati 0. Tadi kan kita ketahui bahwa delta Z itu tidak sama dengan 0, tapi dia mendekati 0. Jadi, limit delta U mendekati 0, epsilon delta U akan sama dengan nilainya dengan limit delta Z mendekati 0, epsilon delta Z sama dengan 0. Karena delta Z-nya akan mendekati 0, kita masukkan aja, kita substitusi aja dia. Ini sama dengan 0. Sama dengan 0. Maka epsilon dikali 0 ya 0 gitu ya kan. Nah, yang ketiga barulah kita susun dia, teman-teman. Nah, delta W per delta Z. Delta W per delta Z sama dengan DG per DU atau turunan G terhadap U dikali delta U per delta Z ditambah epsilon delta U dikali delta U per delta Z. Maka kita akan mendapatkan limit delta Z mendekati 0, delta W per delta Z sama dengan DG per DU atau turunan G terhadap U dikali dengan limit delta Z menuju atau mendekati 0, delta U per delta Z dikali dengan limit delta Z mendekati 0, epsilon delta Z dikali dengan limit delta Z mendekati 0, delta U per delta Z. Jadi kasarnya gini, setiap ada delta, maka kita limitkan. Karena kan limit dari delta Z mendekati 0. Jadi yang ada deltanya itu kita limitkan gitu. Nah, setelah itu kita tahu bahwa ini akan menjadi turunan W terhadap Z sama dengan turunan G terhadap U dikali dengan turunan U terhadap Z. Dan ini sama dengan 0 ya, karena delta Z-nya mendekati 0, ini disubstitusikan ke 0, berarti epsilon dikali 0, 0. Maka 0 dikali dengan turunan U terhadap Z. Setelah itu, turunan G terhadap DU dikali dengan turunan U terhadap Z. Karena ini kan udah 0 nih, udah nggak kita pakai ini ya. Maka ini dia. Nah, karena tadi berhubungan kan, W sama dengan GU, U sama dengan FZ, maka G itu juga sama dengan W. Berarti turunan G terhadap U itu bisa kita buat menjadi turunan W terhadap U juga. Dikali dengan turunan U dikali dengan turunan U per Z atau turunan U terhadap Z. Seperti itu teman-teman. Jadi dia akan menjadi DW per DU kali DU per DZ. Itu dia. Selanjutnya ada contoh soal. Nah, di contoh soal yang pertama, diberikan FZ sama dengan Z pangkat min 1 ditambah 2Z tambah 3. Ini semua akan dipangkatkan 4. Carilah F aksen Z-nya. Nah, tadi diketahui sudah kita taruh, ditanyanya juga udah kita taruh, setelah itu kita jawab. Kita misalkan, U itu sama dengan ini, persamaan ini. Maka, turunan U terhadap Z-nya adalah Z pangkat min 2 ditambah 2. Kenapa? Karena kan U terhadap Z. Berarti elemen dari U yang ada Z-nya itu kita turunkan, teman-teman. Yang ada Z-nya itu kan Z pangkat min 1 dan 2Z. Maka kalau turunan dari Z pangkat 1, dia adalah min Z, ya kan? Min Z pangkat min 2 ditambah dengan 2. Ini minnya, teman-teman. Min Z pangkat min 2. Dan turunan F terhadap U, ya kan? Tadi kan U terhadap Z, sekarang F terhadap U. Maka elemen F kita turunkan terhadap U. Tadi kan kita misalkan bahwa U itu adalah Z pangkat min 1 tambah 2Z tambah 3. Maka kita akan menurunkan U pangkat 4-nya atau F terhadap U. Kalau dia seperti ini, dia akan menjadi 4 U pangkat 3 karena 4 kurang 1 kan. Ini turunannya. U itu apa? U itu adalah ini. Ini adalah U. Maka kita bisa buat di sini 4 dikali Z pangkat min 1 tambah 2Z tambah 3 pangkat 3. Maka kita perolehlah bahwa turunan dari FZ itu adalah turunan F terhadap U dan DU terhadap DZ.
sama dengan df per du-nya kita masukkan, dan du per dz-nya kita masukkan. Apakah ini bisa dioperasikan lagi? Bisa, tapi agak banyak nanti teman-teman hasilnya. Seperti itu. Maka kalau sampai sini aja itu sudah benar. Selanjutnya itu ada contoh kedua, di mana diberikan fz sama dengan z pangkat 6 ditambah 2z pangkat 3 dikurang 3. Maka carilah turunan dari fz-nya. Diketahui ditanyanya, dibikin dulu ya teman-teman. Setelah itu kita jawab. Dengan menggunakan aturan turunan d per dz z pangkat n, atau turunan perpangkatan ya, sama dengan n, ya kan, sama dengan n z pangkat n kurang 1. Nah, setelah itu kita turunkan yang masing-masing mempunyai variabel z-nya. Karena dia turunan terhadap z tadi kan. Berarti d per dz, atau kita baca dia turunan z6 ditambah 2 turunan z min 3 dikurang turunan z dari 3. Nah, kita dapatkan dari sifat ini, dari aturan turunan, kita dapatkan 6-nya turun ya kan, z pangkat 6, 6-nya turun, z pangkat 5, karena 6 dikurang dengan 5 pangkatnya, berarti 6z pangkat 5, ditambah 2 dikali dengan min 3 z min 4. Min 3 z pangkat min 4, kenapa? Karena ini kan n, berarti min 3-nya turun. Terus z pangkat min 4, karena min 3 dikurang 1. Berarti min 4. Sama dengan, ini kan konstanta ya teman-teman, nggak ada dia elemen z-nya. Sedangkan ini kan turunan terhadap z. Karena dia nggak ada variabel z-nya, berarti dia adalah turunannya 0. Nah, berarti kita hitung aja. Maka ini hasilnya adalah 6 z pangkat 5. Nih, 2 dikali dengan min 3, itu adalah min 6, berarti 6z pangkat min 4. Jadi hasilnya adalah 6z pangkat 5 dikurang 6z pangkat min 4, teman-teman. Wah, ilmunya makin nambah nih. Jangan lupa bagiin ke teman-temannya ya. Kalau sudah paham, kasih jempolnya. Kalau belum, yuk ulangi lagi videonya. Sekian video pembelajaran dari kelompok 5. Sampai jumpa di video pembelajaran menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton.